Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu obat antihipertensi yang sudah sangat dikenal, yaitu amlodipin. Sebagai bagian dari golongan kalsium channel blocker, khususnya subkategori dihidropiridin, amlodipin memiliki peran penting dalam pengobatan hipertensi. Obat ini bekerja dengan cara melebarkan pembuluh darah sehingga membantu meringankan beban kerja jantung. Tapi, tahukah Anda bagaimana mekanismenya? Dan mengapa amlodipin bisa menjadi pilihan tepat, terutama pada pasien dengan hipertensi dan bradikardia? Yuk kita kupas tuntas bersama dalam video ini. Secara fisikokimia, amlodipin berbentuk serbuk kristal putih dan dia memiliki sifat lipofilik yang sedang, yang memungkinkannya menembus membran sel dengan efisien. Dalam bentuk garamnya, seperti amlodipin besilat, obat ini larut dengan baik dalam metanol, tetapi kurang larut dalam air. Secara farmakokinetik atau farmakodinamik, amlodipin merupakan salah satu obat yang dapat diserap baik oleh pencernaan dan dimetabolisme di hati sebanyak 90%. Waktu paruh amlodipin sendiri adalah 30-52 jam dan akan meningkat pada pasien dengan disfungsi hati. Amlodipin juga akan diekskresikan melalui urin dengan komposisi 10% dari total dosis sebagai obat yang tidak berubah dan 60% dari total dosis sebagai metabolit. Amlodipin bekerja dengan menghambat kanal kalsium di otot polos pembuluh darah. Dengan cara ini, ion kalsium tidak dapat masuk, menyebabkan pembuluh darah melebar dan pada akhirnya tekanan darah akan menurun. Amlodipin mempunyai aksi menurunkan tekanan darah yang signifikan pada 24-48 jam setelah dosis pertama loh. Seperti halnya obat lainnya, amlodipin juga memiliki efek samping. Yang paling umum terjadi adalah sakit kepala, pusing, edema perifer, kelelahan, mual, dan sakit perut. Untuk mengantisipasi terjadinya efek samping, dokter biasanya memberi dosis awal amlodipin dengan dosis yang rendah, yaitu 5 mg. Selain itu, perlunya dilakukan monitoring dan edukasi pada pasien agar kejadian efek samping dapat diminimalisir. Struktur kimia dihidropiridin terhitung dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Memiliki gugus amin pada nomor 1 yang tidak dapat disubstitusi, alkil kecil pada nomor 2 dan 6, ester pada nomor 3 dan 5, serta gugus fenil. Struktur kimia amlodipin. Amlodipin adalah kalsium channel blocker dihidropiridin dengan inti dihidropiridin sebagai kerangka utamanya, dilengkapi gugus ester di posisi 3 dan 5, serta gugus amina di posisi 2. Modifikasi struktur ini memberikan sifat lipofilik dan selektivitas terhadap pembuluh darah. Gugus amina pada struktur amlodipin dapat meningkatkan afinitas terhadap saluran kalsium di otot polos vaskular dibandingkan di jantung. Hal ini memungkinkan amlodipin tidak menyebabkan bradikardi. Gugus ester di posisi 3 dan 5 memberikan aktivitas vasodilator yang kuat. Sifat lipofilik akibat modifikasi struktur ini memungkinkan penetrasi ke membran sel otot polos vaskular sehingga dapat meningkatkan efektivitasnya. Amlodipin, sebuah molekul kecil dengan dampak besar bagi kesehatan, khususnya bagi pasien hipertensi. Sebagai bagian dari golongan dihidropiridin, obat ini bekerja dengan cara menghambat saluran kalsium, melebarkan pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah tanpa memengaruhi detak jantung secara signifikan. Dengan sifat farmakokinetiknya, seperti bioavailabilitas tinggi dan waktu paruh yang panjang, amlodipin memberikan efektivitas yang optimal dalam mengontrol tekanan darah. Selain itu, struktur kimianya yang unik, termasuk gugus ester dan amina, memastikan risiko bradikardia tetap rendah. Semoga penjelasan ini membantu kita semua lebih memahami manfaat dan keunggulan amlodipin dalam terapi hipertensi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.